Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Tak terasa kita sudah ketemu di penghujung kelas, yakni di hari ke-21. Ini nggak kerasa ya. Jadi dulu pernah ada yang, "Mas, ini 21 hari apa nggak kelamaan?" Gitu. Saya bilang, "Jalani aja, nanti tiba-tiba hari ke-21. Ikuti aja, nanti tiba-tiba hari ke-21." Ya artinya berlalu dengan begitu cepat. Jangankan 21 hari, yang ikut kelas Zoom saya dari awal pandemi aja berarti sekarang udah 3 tahun. Udah 3 tahun ikut saya tuh, udah berapa banyak Zoom tuh, kayak Mas Muksin gitu kan, di seluruh kelas saya pasti ada pasti ada. Jadi punya ratusan, video rekaman. Ini kan 21 hari aja udah angkatan ke-12, jadi dikalikan 21 kali 12, berarti udah 200-an hari lebih gitu kan, 200 hari lebih, luar biasa ya, 200-an hari lebih, luar biasa. Ya mungkin udah kalau ditambah kelas-kelas lain sih udah banyak sekali lah. Memang tujuannya adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat bagaimana olah napas yang logis begitu, yang memang ada dasar rujukannya, ada cara mengukurnya, ada cara menghitungnya, cara menalarnya begitu, sehingga kita tidak terjebak pada angka-angka ajaib, angka-angka misterius gitu kan. Misalnya contoh 555, apa tuh 555 tuh? Nah, kita nggak tahu. Nah, kita harus tanya sama yang mengeluarkan angka 555, ini rujukannya apa? Ada jurnalnya enggak? Kalau jurnalnya nggak ada, hipotesanya apa? Kalau nggak ada, ya berarti karangan dia sendiri, gitu kan? Kalau karangannya sendiri, tinggal ditanya, ini belajar ilmunya dari mana? Apakah dari perguruan Merpati Putih? Apakah dari perguruan Satya Nusantara, gitu kan? Atau dari Cimande, atau dari mana, gitu. Kalau nggak berani memberitahu dari mana sanad keilmuannya, ya berarti karangan dia sendiri. Ya kita tinggal mau percaya apa enggak gitu aja. Makanya kalau di kelas ini semua sanadnya nyambung. Yang pertama adalah sanad terhadap jurnal. Makanya nggak ada satupun slide PowerPoint saya ibaratnya yang menghilangkan jurnal. Pasti disebutkan sumbernya. Masalah kemudian kita bisa mengolah lagi menjadi bahan yang berbeda, itu lain cerita. Tapi pada semua pengetahuan yang memang bukan milik kita, itu harus disambungkan sanadnya ke si pembuat ilmu itu. Yang pertama siapa? Ilmuwan kah, guru kita kah, atau siapakah? Ini supaya ilmu jadi berkah, supaya ilmu jadi berkah, begitu. Ya, ini sambungnya sanad. Kalau tidak, biasanya hukum alamnya akan bekerja. Umumnya begitu. Ya, akan selalu ada orang-orang yang berpikiran berbeda. Saya pada dasarnya, saya adalah orang yang meyakini bahwa ke bawah harus punya akar, ke atas ada ranting, daun, dan buah, begitu. Baru kita bisa punya pohon yang enak. Kalau ke bawah nggak ada akar, ya otomatis ke atas jadi susah. Seperti itu. Nah, kemudian pada konsep 21 hari, ini adalah konsep yang berulang kali diingatkan gitu ya. Berulang kali diingatkan bahwa tujuannya adalah membangun neuroplasticity. Gitu. Tujuannya adalah membangun neuroplasticity. Nah, tujuannya ini membangun neuroplasticity. Neuroplasticity adalah pembentukan jaringan saraf di otak. Ini berkali-kali diingatkan. Kenapa? Karena ini adalah salah satu support system terbaik yang harus kita sebagai manusia itu miliki. Kalau enggak, kita enggak punya semangat untuk berubah. Cuman pengen-pengennya aja. Pasti pengen-pengennya aja. Kalau ditanya orang sakit pengen sembuh, pasti pengen sembuh. Kalau ditanya orang apa namanya nggak punya duit, pengen punya duit gitu kan, pasti pengen punya duit. Ya, begitu. Pasti macam-macam keinginannya. Yang jelas bahwa semua yang sakit pasti pengen sembuh. Tapi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, mungkin sering kali kok rasanya berat gitu kan. Untuk melakukan perubahan tuh rasanya berat sekali. Iya, iya Mas bener nih, ini kayaknya napas ritme nih logis, ilmiah gitu kan. Tapi kalau suruh latihan, ogah. Iya kan? Jadi kita tidak berusaha untuk merubah kebiasaan. Kalau kita nggak berusaha merubah kebiasaan, ya dari mana misalnya perubahan itu akan datang gitu kan? Maka
Tuhan memberikan karunia berupa jaringan syaraf di badan kita, yang ketika diisi oleh sebuah aktivitas yang terus-menerus, berulang-ulang kali, tanpa bosan, tanpa alasan, tanpa mengeluh, pokoknya sami'na wa ta'na, aku mendengar dan aku melaksanakan. Saya mendengar dan saya menjalankan. Begitu. Dilatih setiap hari, every single day. Atur waktunya. Masing-masing dari kita punya 24 jam waktu yang sama. Nggak ada bedanya kan antara kita semua kan sama waktunya. Tapi kita harus atur kapan kita bisa lakukan latihan, jam berapa, di waktu yang mana, begitu. Dari sekian banyak kesibukan, dari sekian banyak pilihan skala prioritas, selipkan satu, masukkan, latihkan, latihkan, terus begitu. Baru nanti struktur jaringan syarafnya akan kebentuk, yang baru perubahannya akan mulai terasa. Dan setiap hukum alam dari mereka yang pengen berubah adalah ujian terhadap rasa malas, rasa bosan, rasa aduh ini kayaknya nih apa ibaratnya itu pengennya nonton, pengennya hangout, pengennya jalan-jalan gitu kan, macam-macam. Ya memang kayak gitu tuh ujiannya tuh. Makanya saya sangat memaklumi ketika orang-orang yang pengen berubah lalu susah, lalu sudah memulai langkah pertama gitu kan, naik ke anak tangga pertama, lalu ada aja godaannya, ada aja ujiannya. Iya pasti itu. Ya memang seperti itu. Nah, seperti itu. Makanya bergabunglah dengan komunitas untuk diingatkan, diingatkan, diingatkan. Nah, kemudian kendala berikutnya adalah masalah biaya misalnya. Lo sudah ada kelas yang gratis di YouTube. Ada kelas 21 hari yang free. Ada rekamannya 7 hari, 7 hari, 7 hari, 7 hari, ada sekitar 28 hari. Bisa diikuti dengan konsisten, tinggal diulang-ulang. Modal pulsa doang gitu kan. Ya kalau modal pulsa nggak bisa nanya ke saya. Itu kan urusan masing-masing. Atau di-download aja, boleh. Sudah diizinkan, itu rekaman utuh. Rekaman utuh pada saat live. Biasanya saya sesi 21 hari itu ada live 7 hari pertama. Biasanya suka ada seperti itu. Tapi karena saya pikir udah cukup banyak di YouTube sampai 28 hari yang lebih gitu ya. Jadi ya udah aja, tinggal dikasih linknya aja untuk silakan buka yang kayak gini, praktekkan sendiri, nggak perlu bayar. Itu detail sekali, jelas sekali, sangat jelas sekali. Misalnya pengen bantu pengembangan metode ini, ada kelas charity 21 hari yang biayanya semampunya. Dibagi 3 kelas lagi, ya kan? Ada grup 1, grup 2, grup 3. Grup 1 untuk napas cepat, grup 2 untuk napas lambat, grup 3 untuk olah rasa. Oh, ini udah masuk semua dengan biaya murah sekali. Semampunya, tapi Anda harus bersabar untuk latihan setiap bulan. Misalnya bulan Januari atau bulan November latihan grup 2. Nanti bulan Desember buka 3 kelas langsung nih. Oh, ambil dulu grup satunya misalnya. Nanti bulan Januari ambil grup 3-nya. Berarti 3 bulan tuh, ya kan? Dan 3 bulan ya sudah bisa masuk pada kriteria di sini. Jadi kan sebenarnya sampai 90 hari gitu kan. Sampai 90 hari lihat kalau di layar itu. Dari mulai 21 hari gitu kan, 30, 60, 90. Jadi sudah disiapkan mekanismenya oleh saya itu sudah saya siapkan. Tinggal mau diambil atau tidak perlu peluangnya. Masalah kemudian latihannya ada yang cocok atau enggak, masalah pembentukan kebiasaan itu bukan cocok-cocokan. Pembentukan kebiasaan adalah pemaksaan. Kata kuncinya di situ. Kalau nggak dipaksa, nggak bisa. Pemaksaan untuk latihan. Ya, jadi 3 bulan ini silakan mau ambil grup 1, bulan berikutnya grup 2, bulan berikutnya grup 3. Dan jangan sampai punya pemikiran begitu selesai grup 1, lalu latihannya kelar. Latihannya selesai, nggak boleh begitu, lanjutkan. Sampai hari ke-30. Nanti baru di bulan berikutnya ganti ke grup 1 misalnya. Atau saya pengen cobain grup 3 olah rasa kayak apa sih? Olah rasa latihannya jangan harap ada yang gini-gini, ya latihan kita masuk ke dalam diri kita sendiri aja. Untuk memunculkan rasa, untuk membangun rasa, untuk mengenali rasa, nanti kita bedah. Itu semua materi-materi yang awalnya materi-materi berbayar mahal semua, silakan aja bandingkan kualitasnya. Sangat beda. Di sini kita buka semua tanya jawab. Japri juga diladeni. Di tempat lain nggak diladeni Japri. Iya kan? Nggak diladeni tanya jawab. Bahkan kadang-kadang grup WA-nya pun satu arah. Di sini nanya ulang, ya dijawab lagi. Nanya diulangi, ya kita jawab lagi. Kok bisa begitu? Ya karena memang kita tahu rasanya orang bertanya nggak dijawab tuh kayak apa begitu kan. Maka kita punya semangat untuk
saling memberitahu. Itu. Jadi jangan khawatir. Makanya 3 bulan grup 1, grup 2, grup 3 diikuti secara bertahap gitu ya. Dan jangan misalnya, Mas aku boleh nggak ikut grup 1, grup 2 bareng? Nggak bisa karena waktunya samaan. Yang bisa paralel adalah kelas-kelas yang lain. Misalnya kelas Sabtu karena jamnya adalah pagi hari. Kemudian ada kelas perbaikan cara kejepit yang jamnya adalah sore hari. Begitu. Itu baru bisa. Tapi kalau yang jamnya malam hari pasti bentrok. Nah, tinggal prioritasnya saja seperti apa. Nah, kemudian adalah di sini ada konsep yang disebut dengan tiny gains. The power of tiny gains. Jadi, kekuatan dari perubahan kecil, sederhananya begitu. Kekuatan dari hal-hal kecil. Jadi kalau kita melakukan sebuah perubahan yang 1% lebih baik setiap hari, maka dalam setahun itu sudah mencapai 37,78%. Luar biasa kan? Tapi kalau kita melakukan hal yang jelek setiap hari, hal kecil yang jelek setiap hari 1%, maka dalam setahun itu nggak ngefek. Jadi artinya kalau kita disuruh milih melakukan 1% hal jelek atau 1% hal baik, ya mending kita pilih 1% hal baik, ya kan? Nyaris 40%, tinggi sekali kan? Tuh, jadi lakukan latihan-latihan seperti ini. Jangan bosan, walaupun cuma sekedar tarik, buang, gitu kan. Ya, kelihatannya mah gampang. Karena memang bukan bukan audionya yang kita mau mau apa namanya berikan gitu kan. Audionya mah ada di YouTube saya ada semua. Yang kita memberikan pemahaman mengenai neuroplasticity. Gitu, pemahaman mengenai bagaimana cara kita merubah diri dalam sebuah perubahan kebiasaan. Nah, sainsnya bilang, itu bukan kata saya, sainsnya bilang 21, 66, 254 hari. Jadi kalau sudah ikut 3 bulan, sudah ikut 90 hari. Kalau every single day latihannya. Kalau misalnya diulang lagi 3 bulan lagi, ya kan? Jadi 180 hari. Diulang lagi 3 bulan lagi, 180 ditambah 90, 270 hari. Itu sudah sangat cukup sekali melakukan perubahan. Buktikan, pasti berubah drastis, pasti. Apalagi semua pemahaman sikap mentalnya itu dikerjakan. Kan udah saya jelaskan di awal, bahwa setiap kali latihan yang bersifat repetitif, itu harus dengan pemahaman, repetisi saat ini lebih baik dari repetisi sebelumnya, repetisi berikutnya lebih baik dari repetisi hari ini. Pemahamannya begitu. Jadi kalau sekarang hari ke-21, maka sikap mentalnya apa? Harus lebih baik dari hari ke-20 dan sebelumnya. Kalau lebih buruk, ya rugi kita. Iya kan? Rugi. Itu kan hanya sikap mental pengkondisian, yang dimana kita ngomong pada diri sendiri, gitu kan? Kita meyakinkan seluruh sel-sel tubuh bahwa saya pemilik tubuhnya akan lebih baik dari hari sebelumnya. Lalu setiap kali kita tarik nafas, kita pilih mana aspek yang akan menjadi lebih baik. Pada kekuatannya kah, daya hembusnya kah, semangat saat tarik nafasnya, senyumnya yang semakin tulus kah, ya kan? Atau fokusnya, atau niatnya makin kuat, konsentrasinya kah? Silakan, banyak sekali aspek yang bisa dipilih untuk membuat jadi lebih baik, gitu kan? Jadi nggak ada alasan gitu. Makanya saya suka tulis bahwa pembentukan kebiasaan baru itu no excuse, nggak ada alasan. Ya memang harus direwelin, memang harus dipaksa. Loh kalau kita masuk, jangan kita lah, orang lah misalnya, ada orang masuk ICU gitu kan, dia dipaksa semua sama rumah sakit. Memang dia bisa milih? Dia nggak bisa milih. Makan aja dipaksa, iya kan? Bahkan udara saja dipaksa. Suruh pakai yang ada di tabung punya rumah sakit. Yang mestinya dia bisa pakai yang ada di semesta ini, nggak bisa. Suruh pakai tabung. Semua dipaksa untuk menghasilkan sebuah perubahan. Nah, ini kan kita melakukan dengan penuh kesadaran. Kalau di sana pemaksaannya karena memang ada kasus. Kalau di sini kan belum ada. Maka semua pemaksaan kita lakukan ini adalah dengan penuh kesadaran. Gitu. Dan semua juga begitu. Kan nggak ada dari kita yang menjadi ahli sedekah gitu kan. Ya pasti sejak kecil diajari sama orang tuanya untuk rajin-rajin memberi, rajin-rajin menolong orang gitu kan. Kalau ada pengemis dikasih dan seterusnya. Jadi tangan kita jadi enteng. Nggak mungkin tiba-tiba enteng. Nggak mungkin. Pasti dia sudah melewati satu set pembelajaran yang dia disadari atau tidak. Nah, ini yang mau kita tawarkan, bahwa pembentukan kebiasaan baru
harus dipaksakan untuk dilatih. Kita harus mengorbankan waktu, memilih dari sekian banyak skala prioritas, ayo latihan, ayo latihan. Walaupun cuma sehembusan nafas saja. Ibaratnya walaupun cuma setarikan nafas, latihan. Bawa semua semangat di dalam tarikan nafas. Dan setiap kali hembus nafas, lepaskan semua ketegangan seiring hembusan nafas. Setiap kali tarik nafas, bawa senyum terbaik. Bawa kebahagiaan terbaik untuk sel-sel tubuh kita. Bahwa sekarang lebih baik dari kemarin. Lalu kita pilih mana aspek yang akan kita ubah menjadi lebih baik. Lalu wujudkan. Coba, kalau semangatnya kayak gitu, nggak mungkin Bu 21 hari atau 60 hari nggak ada perubahan. Nggak mungkin. Saya yakin 7 hari aja pasti ada perubahan drastis. Buktikan saja. Kalau semangat latihannya kayak gitu, pasti perubahannya akan sangat signifikan. Pasti. Yakin saya. Karena sel itu mengikuti bagaimana pemilik tubuhnya. Ya kan? Sel itu mengikuti bagaimana pemilik tubuhnya. Kalau pemilik tubuhnya semangatnya kayak tadi, oke Mas, besok hari ke-22. Kita sudah latihan selesai. Tapi saya mau mandiri. Saya mau latihan sendiri. Nggak ada alasan bahwa harus dipanggil teman latihan. Nggak ada. Pokoknya oke, saya tanamkan dalam hati kecil saya. Besok saya mau latihan sendiri, sampai nanti ketemu kelas baru. Misalnya tanggal 1, kalau dia ngambil grup 1 gitu kan. Sebelum nyampe itu berarti ada tanggal 23 sampai tanggal 30. Ada seminggu. Coba seminggu latihan dengan seperti tadi. Anggap saya hari pertama lah. Bahwa saya mulai dengan titik ini. Besok tanggal 20, lusa tanggal 24-nya lebih baik dari 23. Lalu kita betulan melakukan itu. Lalu besoknya lebih baik dari tanggal sebelumnya. Dan kita betulan merubah itu terus begitu. Nggak mungkin otak kita nggak berubah jaringan sarafnya jadi lebih baik. Nggak mungkin. Pasti benar. Pasti benar. Makanya silakan tonton video saya mengenai kelas reguler Sabtu mengenai emosi, neuroplasticity gitu ya, dan sistem imun dan respon imun. Di situ sudah jelas sekali, clear. Sainsnya bilang bahwa ketika jaringan saraf itu baru terbentuk, lalu kemudian proses pembentukannya diisi dengan pertama hal negatif, yang kedua hal positif, maka aneh, jaringan saraf kita berperilaku berbeda secara fisik. Gitu, pada semua yang dimasuki hal-hal positif, jaringan sarafnya bersifat neurogeneratif, jadi pembentukan jaringan saraf yang baik. Sedangkan pada semua yang sikap mentalnya negatif, maka menjadi neurodegeneratif. Jaringan saraf yang nggak bagus. Ibaratnya ngedumel terus setiap hari gitu, itu kan sikap mental kan. Mengeluh terus setiap hari, sikap mental. Protes setiap hari, sikap mental. Alasan, bikin alasan setiap hari, sikap mental. Jaringan sarafnya berespon berbeda. Iya, berbeda. Makanya ini sering kali saya ingetin, hati-hati, hati-hati. Bukan apa-apa. Ya memang neuroplasticity kebentuk. Tapi kebentuknya bukan pada sesuatu yang kita harapkan. Maka isi dengan semua yang positif. Maka vibrasinya di kelas ini selalu saya nggak pernah bosan untuk ceramah mengingatkan agar ayo sikap mentalnya ikut masuk dalam setiap latihan napas. Apalagi yang sifatnya repetitif, every single day, berulang-ulang. Harus masuk sikap mentalnya. Terus menerus, masuk semangatin lagi, terus semangatin lagi. Jangan bosan, jangan menyerah, jangan mengeluh. Kita sebagai pemilik tubuhnya bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Ya kan? Ayo terus gitu. Nanti mesti seminggu aja drastis tuh. Yakin saya. Drastis sekali. Buktikan saja. Tapi kalau misalnya kita a i u e o gitu kan, ya banyak mendang-mending gitu, banyak alasan. Ya udah, ya memang kita maunya begitu. Makanya kalau kata guru saya dulu, hasil pencapaian ilmu itu sebanding dengan proses melatih keilmuan itu sendiri. Jadi ibaratnya kalau latihannya asal-asalan, maka ilmunya asal-asalan. Kalau latihannya suka-suka, ilmunya suka-suka. Gitu. Dulu guru saya kayak gitu ngasih taunya tuh. Jadi kalau kamu serius, fokus, konsentrasinya benar, penyikapan mental segala macam seperti yang dipersyaratkan, mesti ilmu yang melekat pada dirimu itu akan sangat kuat sekali, akan sangat tangguh sekali. Karena itu dibentuk, dibangun dengan proses pembakaran yang kuat. Dari mentalnya, dari pikirannya, dari kebiasaan-kebiasaannya, dari sikap keyakinannya dan sebagainya. Pasti akan sangat kuat sekali melekat. Dan itu akan terekam dengan sangat kuat. Tapi kalau asal-asalan, ya udah, nempel, lepas gitu. Ya, jadi ini intermezzonya. 20 menit cukup lah ya intermezzonya. Hanya mengingatkan.
Karena setelah ini kan latihan sendiri di rumah. Lalu tanamkan dalam hati kecil kita bahwa besok lebih baik dari sekarang. Walaupun nggak ada latihan bersama, tetap semangatnya dipegang, tetap play, style, setiap kali tarik nafas dengan penuh senang, gembira, sukacita. Setiap kali buang nafas, lepaskan ketegangan seiring hembusan nafas. Besoknya gitu lagi, besoknya gitu lagi. Bayangkan kalau kita latihan 3, 3, 5, 5, 10, 15, 15, sudah berapa ribu kali kita memprogram setiap kali tarik nafas, senang, gembira, sukacita. Gitu kan? Bersyukur. Setiap kali buang nafas, melepaskan. Berapa ribu kali otak kita dikasih tahu. Mesti akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Itu istilahnya reprogramming. Reprogramming. Dan berapa kali dalam sehari kita berusaha untuk, oke, saya mau latihan. Jadi kalau hari ini bilang, besok saya mau latihan. Lalu jamnya ditentukan, besok jam 12 saya mau latihan. Maka biasanya kalau memang itu tekadnya sudah kuat sekali, sudah kuatnya luar biasa, janji dan sebagainya, kegiatan-kegiatan itu akan kegeser dengan sendirinya. Buktikan saja. Sama kayak besok nanti Mas Ujang misalnya mau ke Surabaya jam 6 pagi. Ya, gitu kan? Mungkin nggak Mas Ujang jam 5 masih nongkrong-nongkrong ngopi gitu kan sama teman-teman di kampung ya? Nggak mungkin, pasti dibatalkan semua. Diatur untuk dibatalkan. Kenapa? Karena jam 6-nya penting. Kalau ketinggalan tiket, angus. Ini juga sama. Kalau misalnya kita udah ngomong hari ini nih, oke besok latihan sudah nggak ada. Berarti saya latihan sendiri. Oke, besok pagi jam 6 saya bangun dan saya mau latihan. Atau besok malam jam 9 saya mau latihan. Dan itu sangat kuat sekali tekadnya. Luar biasa kuat. Mesti terjadi. Kecenderungannya akan, probabilitasnya akan terjadi. Yang lain akan kegeser. Buktikan saja. Tapi kalau, ya lah, besok latihan. Jam berapa? Ya nanti sesempatnya lah. Biasanya nggak terjadi tuh. Biasanya nggak terjadi. Namanya sesempatnya itu ya pasti pikirannya nggak bakal ke situ. Sesempatnya tuh berarti ke pasar dulu, nonton dulu, apa dulu. Ya ngalahin dulu. Latihan belakangan. Karena latihan bukan pilihan. Bukan pilihan yang utama begitu. Iya kan? Karena latihannya bukan diposisikan sebagai sesuatu yang nanti bakal merubah dirinya. Latihan diposisikan sebagai sekedar gugur kewajiban. Nah gitu aja. Sekedar gugur kewajiban. Jadi ya ilmunya begitu nantinya. Sayang kan? Nah, maka coba buktikan. Besok dikuatkan ya. Besok malam jam 8 saya mau latihan. Nanti kegeser tuh janji-janji segala macam kegeser. Dan kita akan dapat slot waktu dari semesta itu untuk latihan jam segitu. Pasti dapat. Pasti dapat. Kecenderungannya besar akan pasti dapat. Itu. Tapi harus saking kuatnya. Maka dari itu pernah saya bilang di awal-awal dulu kalau masih ingat, kenapa jam 6 pagi ke bandara itu menjadi bernilai? Karena itu goal yang valuable, yang sangat bernilai. Ya kan? Maka kita akan geser semuanya. Kita pasti geser semua untuk sesuatu yang paling bernilai buat kita. Pasti digeser semuanya. Nah, maka cari dulu goalnya. Makanya dulu saya pernah kasih penjelasan pada pasien-pasien saya yang sakit gitu ya, yang sakitnya berat, ibu atau bapak nggak tahu goalnya untuk sembuh. Jangan-jangan nggak niat sembuh. Iya kan? Wong karena sembuh pun nanti nggak tahu harus ngelakuin apa setelah sembuh. Gitu. Tapi begitu sakit yang dilakuin banyak. Dia bisa latihan, dia bisa nengok cucu, dia bisa bla 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 segala macam. Tapi kalau sembuh saya tanya goalnya mau jadi apa kalau udah sembuh? Nggak bisa jawab. Jadi jangan-jangan memang sakitnya dibikin menahun karena bapak tidak menghendaki sembuh. Saya bilang gitu. Nggak masa pengen sembuh. Biasanya kalau goalnya bernilai, maka orang itu akan melakukan apapun untuk menuju ke situ. Kalau goalnya bernilai, dia pasti mau melakukan apapun menuju ke situ. Iya kan? Tapi kalau bapak ogah-ogahan latihannya gitu, ya berarti memang latihan ini bukan sesuatu yang diidamkan untuk menuju ke situ. Kalau ini tidak menjadi sesuatu yang bernilai, usaha kita akan sangat kecil. Maka hasilnya pasti kecil juga. Dan ini nggak mesti olah nafas, bisa apa saja. Gitu. Maka akan sebanding dengan hasilnya. Baru dia merenung lama. Gitu Mas ya? Iya. Kalau Bapak nggak bisa menemukan apa goalnya yang paling bernilai, nggak bisa Pak. Saya bilang gitu. Latihan nafas tuh nggak ada gunanya. Bapak cuma keluarin duit aja, saya bilang gitu. Ya kalau saya sih senang-senang aja namanya dibayar, saya bilang. Tapi yang rugi Bapak.
Kita sudah slotkan waktunya, kita udah siapkan segala macam, semua tekniknya, metodenya segala macam, tapi bapaknya ogah-ogahan. Ya udah, ya ini kan terserah bapak, saya bilang gitu. Baru dia berpikir lama. Coba cari, Pak. Saya ada pengalaman ngelatih salah satu eh, ajudan menteri lah, kira-kira begitu, di Bintaro. Saya bilang begitu, Bapak cari apa goal terbesar? Apa goal terbesarnya? Apa ya? Luar negeri? Wah, udah sering Mas, udah ratusan kali. Rumah, tanah, kendaraan segala macam ya masih banyak stoknya. Ya namanya hidup di era Orba, duitnya banyak. Ya dia bisa bayar kelas private ini pasti udah lumayan kan. Terus apa ya? Terus dia ingat sama cucunya. Wah, pokoknya dia kalau main sama cucunya tuh sangat bahagia sekali. Pokoknya itu sangat sangat luar biasa lah. Cucunya tuh segala-galanya. Jadi memang bener. Kakek pasti cucu tuh pilihannya bukan anaknya. Iya, cucunya pasti. Ya udah, jadi di otaknya saya berarti di set kalau saya sembuh nanti saya bisa main sama cucu kemana. Iya udah itu aja. Itu paling bernilai Pak. Iya paling bernilai. Ya udah, siapa latihan niatnya itu. Pokoknya saya akan sembuh supaya nanti saya bisa bermain-main sama cucu. Karena itu buat dia paling bernilai. Ya udah akhirnya setiap kali dia latihan ke situ-situ ya sembuh beneran. Sembuh beneran. Iya. Nah, ini salah satu contoh, salah satu contoh. Ini kenapa harus dijelaskan begini? Supaya kita jangan terjebak pada latihan napas yang rutinitas gitu-gitu aja. Tanpa kita memahami maknanya. Kenapa saya harus latihan? Saya mau cari apa gitu, saya mau dapat apa, saya mau membentuk apa, saya membangun apa di badan saya, di diri saya. Ritme-ritme ini untuk apa? Tujuannya untuk apa gitu kan? Tapi kalau kita sudah dapat itu, bisa kita pegang, mesti latihan sederhana pun jadi sangat powerful. Bayangkan, latihan 5-5 aja, bisa bikin orang yang mestinya operasi jantung nggak jadi. Saya ada pasien yang dia udah pembengkakan jantung, kemudian udah penyempitan. Dikasih ritme macam-macam susah. Saya bilang, udahlah Pak, tak kirimin ritme 5-5 aja. Bapak sehari 1 jam. Terserah, saya bebasin, terserah pagi mau 10 menit ke, mau 15. Pokoknya ritme 5-5, sehari targetnya sejam. Pagi 15, siang 15, sore 15 menit, malam 15 menit. Boleh. Terus gimana? Pokoknya setiap kali tarik nafas, Bapak senyumin tuh jantung. Diajak senyum jantungnya. Diajak bahagia, diajak happy. Diajak ngomong aja. Macam orang gila. Ya macam orang gila, Pak. Saya bilang gitu. Iya. Kan ngomong dalam hati, nggak ada yang tahu. Saya bilang gitu. Ngomongnya dalam hati, nggak ada yang tahu. Jadi orang gilanya nggak kelihatan. Kalau kita ngomongnya pakai lisan, ya kelihatan. Ajak ngomong aja, Pak, jantungnya. Itu kan milik Bapak. Bapak nggak bisa pegang. Bisa ajak komunikasi satu arah. Udah setiap hari, setiap kali tarik nafas, begitu terus. Setiap kali buang nafas, lepaskan ketegangan seakan-akan semua sumbatan-sumbatan itu Bapak buangin aja. Jadinya menghayal dong Mas, ya biarin aja. Badan-badan Bapak sendiri, ya kan orang nggak ada yang tahu khayalan yang terjadi dalam pikiran. Kalau orang pengen sembuh aja menghayal. Kan Bapak sakit, pengen sembuh, Bapak menghayal dulu. Emang sembuhnya udah dapat? Belum Mas. Ya makanya Bapak menghayal dulu pengen sembuh kan. Ya sekarang khayalnya tambahin aja. Tambahin supaya yang tadi tersumbat kebongkar setiap kali buang nafas. Setiap kali tarik nafas, jantungnya menguat. Diajak tenang, diajak gembira, diajak rileks, begitu. Udah dia latihan gitu aja sehari sejam, 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 sejam. Satu saat saya balik lagi ke kota tersebut, terus saya telepon, gimana Pak? Alhamdulillah nggak operasi, nggak jadi operasi. Penyempitannya berkurang. Saya ditraktir makan pada saat itu. Ya udah, ya cuman gitu aja. Jadi artinya dia memahami maknanya dari sebuah latihan napas, yang walaupun sederhana ritmenya, begitu, cuma 5-5. Apalagi kita pilihkan, ada 3-3 untuk parasimpatik, ada 5-5 untuk simpatik, untuk pembuluh darah, kemudian ada 10-10 untuk pencernaan, ada 15-15 untuk hormonal, gitu, pilihkan. Ya tinggal disambungkan saja dengan motivasi kita, keinginan kita. Seperti itu. Oke, kita latihan.